kita bisa lihat ya soal nomor 21. Inflasi bisa diukur dengan berbagai cara ya, by all the following, cara di bawah ini, kecuali apa? Yang pertama itu CPI, yang kedua itu Producer Price Index, yang ketiga GDP deflator, keempat Finished Goods Price Index, dan yang terakhir Producer Price Index dan Finished Goods Price Index. Nah, jawabannya adalah yang D. Okay. Karena tidak ada istilah Finished Goods Price Index seperti itu. Okay. Finished good itu sebenarnya mengacu kepada unsur dari GDP ya. Kan semua, kalau finished good itu semua udah di-capture di GDP, makanya nggak ada sebenarnya istilah finished good price index, oke? Nah, tapi barangkali teman-teman mungkin dari pembelajaran chapter 23 dan 24, teman-teman baru tahu kalau ngitung inflasi itu dengan CPI dan deflator. Producer price index ini jarang dibahas, tapi sebenarnya producer price index juga bisa untuk mengukur inflasi, cuma ini hanya relevan karena dia itu mengukur typical producer. Kalau consumer kan basketnya itu adalah typical consumer kan. Kalau producer price index itu typical producer, seperti itu. Untuk rumusnya sama ya. Jadi kalau misalnya producer price index itu PPI, berarti inflasi sama dengan PPI tahun ini dikurang PPI tahun sebelumnya dibagi dengan PPI tahun sebelumnya dikalikan dengan 100 ya, seperti itu. Konsepnya selalu sama. Tapi producer price index dan consumer price index itu pasti berbeda nilainya karena dia menceritakan hal yang berbeda. Kalau consumer price index itu menceritakan tentang typical consumer ya, bagaimana typical consumer itu menggunakan income-nya untuk barang apa saja dan berapa banyak. Kalau producer itu berarti berkaitan dengan barang-barang input. Jadi bisa relevan, bisa nggak relevan tergantung sikonnya gitu. Kalau consumer barang-barang yang udah barang jadi atau barang-barang output. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 22. Okay. If the CPI is jika CPI-nya 200 di tahun 1980 dan 300 hari ini, teman-teman mesti tahu ya, hari ini itu bisa tahun berapa aja ya. Teman-teman kalau baca soalnya sekarang 2021, mungkin nanti setelah ini 2022. Jadi sebenarnya nggak masalah tahunnya. Karena kita membandingkannya nanti apple to apple ya. Pokoknya di tahun 80 CPI-nya itu adalah 200. Nah, CPI hari ini ya itu sama dengan 300. Nah, bagaimana kalau seandainya di tahun 80 itu besarannya adalah $600? Berapa sih besaran hari ini gitu? Kalau seandainya CPI tahun 80 itu 200, maka nilai $600 di tahun 80 itu artinya di hari ini tuh berapa sih nilainya? Nah, berarti konsepnya adalah CPI hari ini, berarti nilai hari ini ya sama dengan CPI hari ini dibagi CPI tahun 80 dikali dengan si 600 ini. Kenapa rumusnya CPI hari ini dibagi CPI tahun 80? Kenapa nggak dibalik? Karena logikanya gini, semakin tinggi CPI berarti dia menunjukkan bahwa nilai nominalnya itu akan semakin tinggi. Kenapa? Kan kalau CPI meningkat berarti menunjukkan adanya peningkatan inflasi gitu. Berarti peningkatan inflasi menunjukkan bahwa nilai nominal itu akan semakin tinggi. Gitu. Karena future value kan sama dengan present value dikali 1 plus R pangkat T gitu ya. Nah, berarti anggap R ini inflasi, berarti future value-nya jadi lebih tinggi. Nah, makanya begitulah logikanya kenapa rumusnya seperti ini. Nah, dan ini sebenarnya simple ya, 200, 600 kan ini hubungannya dikali 3. Berarti 300 dikali 3 jadilah $900. Nah, berarti ini adalah nilai, berarti uang $600 di tahun 80, hari ini itu purchasing power-nya sama dengan uang $900. Ya. Teman-teman nggak perlu hafal rumus untuk kerjain soal ini, dan ini mungkin bisa dikerjain dalam waktu 30 detik nanti kalau pilihan soalnya pilihan ganda ya. Dan 60 soal 50 menit, teman-teman harus mengerjakan dengan cepat dan tepat. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 23. Nah, nomor 23 itu masih mirip dengan nomor 22 tadi ya. Sekarang kita punya deposit $2.000 di saving account, dan a year later, berarti setahun kemudian itu jadi $2.100. Dan CPI-nya itu dari 200 ke 204. Nah, berarti sebenarnya dari informasi ini kita diminta untuk mencari, dari informasi yang ada kita bisa mencari nominal interest rate dengan tingkat inflasi. Ya. Jadi kita bisa mencari nominal interest rate dengan
tingkat inflasi. Tingkat inflasinya dicari dengan CPI saat ini dikurang CPI sebelumnya, dibagi dengan CPI sebelumnya. Dikalikan dengan 100. Oke, nah berarti ini 204 dikurang 200 dibagi 200 dikali 100. Hasilnya adalah 4 per, berarti ini 2% ya. Kan 4 per 200, 2 per 100. 2 per 100 kali 100, 2. Berarti intinya tingkat inflasi 2%. Nah, mencari nominal interest rate, kalau dia sebenarnya gini kan, future value sama dengan present value dikali 1 plus R pangkat T. Nah, kebetulan T-nya 1, berarti future value sama dengan present value dikali 1 plus R kan. Berarti nilai sekarang 2100, nilai sebelumnya itu 2000. Berapa nih satu R ini nominal ya? Mungkin saya ganti jadi I ya, biasanya simbolnya I kalau nominal. Berarti 1 plus I, logikanya kan ini per ini. Ini per ini itu adalah 1,05. 2100 bagi 2000 itu 1,05. Berarti I adalah 0,05, atau kalau kita kalikan 100 jadi 5%. Nah, berarti kita dapat nominal interest rate-nya 5%, inflasi 2%. Nah, yang ditanyakan nominal interest rate dengan real interest rate. Nah, kan real interest rate itu adalah nominal dikurang inflasi. Nah, kalau kita tahu nominal interest rate-nya 5%, inflasinya 2%, berarti real interest rate-nya itu adalah 3%. Jadi jawabannya adalah yang, untuk 23 itu jawabannya adalah yang D, seperti itu. Oke. Sejauh ini soalnya masih belum susah ya, seputar dengan chapter 24 yang hari ini kita bahas ya. Bedanya 23 measuring nation income, 24 measuring cost of living. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 24. Nah, kalau nomor 24 itu dikasih tahu informasi income-nya naik dari berapa ke berapa dengan CPI-nya naik berapa ke berapa. Intinya kita diminta untuk membandingkan mana standard of living yang terbaik. Apakah standard of living mula-mula dengan income sebesar 19.000 euro dan CPI 122, atau income 31.000 euro dengan CPI 169, seperti itu. Nah, gimana cara kita membandingkannya? Berarti kan ini kita ibaratkan sebagai present value. Nah, berarti kita, nah ini kalau kita membandingkan gini, artinya gini, 19.000 itu kan nilai saat CPI-nya 122, ya kan? Sedangkan kalau 169, sebenarnya gini, ini nggak apa ya? Bukan berarti standard of living 31.000 karena CPI 169, itu yang perlu teman-teman ketahui. Intinya ini cuma bilang income-nya naik gitu. Dari sini ke sini, dari sini ke sini. Nah, berarti yang paling gampang adalah kita mencari nilai real dari income setelah terjadi kenaikan. Kan dari 19.000 ke 31.000. Nah, masalahnya 31.000 ini kan nilai nominal, bukan nilai real. Nah, jadi kita sebenarnya ingin mencari nilai real dari 31.000 supaya kita bisa tahu apakah 19.000 itu naik, apakah nilai real ini tuh naik dari 19.000 atau turun atau sama aja. Cara mencari nilai real dari 31.000 berarti CPI sebelumnya, CPI saat ini kalikan dengan 31.000. Dan kita dapat hasilnya sama dengan 22.378,7. Jadi nilai real dari 31.000 euro adalah 22.378,7. Yang berarti secara real dia naik dari 19.000 ke 22.378,7. Jadi dengan peningkatan CPI dari 122 ke 169 dengan income yang naik dari 19.000 ke 31.000, dia tidak hanya menunjukkan bahwa nominal income-nya naik, tapi real income-nya juga naik. Nah, tapi teman-teman masih tahu secara nominal naik, realnya belum tentu naik. Nah, kalau kasus ini nominalnya naik, realnya juga naik. Nah, makanya kita bisa bilang standard of living has slightly risen, gitu. Karena dia naik. Nilai realnya itu naik dari 19.000 ke 22.378,7. Nah, kalau hasilnya di bawah 9, berarti kapan kita bisa bilang stay the same? Kita bisa bilang stay the same kalau nilainya sama, nilai realnya sama. Jadi reason itu karena nilai real itu meningkat. Stay the same kalau nilai realnya sama aja. Fallen itu kalau nilai realnya lebih kecil. Jadi semua lihatnya dari pendekatan real, bukan dari nominal, seperti itu ya.
untuk yang nomor 24. Oke. Nah, soal seperti ini mungkin memakan waktu sekitar semenit lebih kalau misalnya keluar ya. Yang penting teman-teman paham dulu konsepnya. Nah, ini juga soal nomor 25 masih hitungan nih. Mungkin ini yang terakhir hitungannya. Saya pilihin soalnya lebih banyak yang nggak hitungan sebenarnya ya. Nah, yang nomor 25 itu dikasih tahu CPI tahun 89 itu 124. 90 itu 130,7. Nah, berapa inflasinya? Berarti ya gampang ya, CPI sekarang. CPI sebelumnya dibagi dengan CPI sebelumnya. Kalikan 100. Hasilnya adalah 5,4%. Ini hasilnya tuh 0,054 dikali 100 jadi 5,4%. Oke. Nah, sekarang nomor 26. Jika ada kenaikan harga apel ya yang menyebabkan consumer itu membeli lebih sedikit apel dan lebih banyak orange, maka CPI ini akan mengalami substitution bias CPI ini akan mengalami masalah apa? Will suffer from apa? Nah, jadi teman-teman masih tahu ya, apa maksudnya? Perhitungan CPI itu bisa menjadi tidak akurat atau tidak menggambarkan kondisi sesungguhnya ketika ada tiga hal ya, misalnya substitution bias, unmeasured quality change, dan yang ketiga adalah introduction of new goods. Saya nggak akan jelaskan substitution bias itu kayak gimana detailnya karena sudah pernah dijelaskan, termasuk yang unmeasured quality change dan introduction of new goods. Tapi yang jelas dengan harga apel yang naik, ya masalahnya apel ini dihitung sebagai basket dari si consumer. Jadi diasumsikan typical consumer akan selalu membeli apel dari tahun ke tahun. Nah, padahal kenyataannya consumer itu membeli apel lebih sedikit. Mereka pada mensubstitusikan pembelian apelnya ke orange atau ke jeruk. Artinya apa? Harga apel boleh naik, tapi sebenarnya consumer tidak terlalu terdampak dari kenaikan harga apel karena mereka toh bisa lari ke orange ya, sesama buah yang harganya tidak naik seperti apel. Jadi sebenarnya CPI itu akan menangkap ada kenaikan cost of living, padahal dalam kehidupan nyata kenaikan cost of living-nya tuh nggak tinggi-tinggi banget gitu. Misalnya CPI-nya capture 5% kenaikan cost of living, tapi mungkin di dunia nyata cuma 2% gitu contohnya. Karena apa? Karena ada substitution. Substitusi terjadi ketika misalnya harga barang itu naik. Harga apel naik, orang substitusi ke orange. Nah, berarti substitution bias gitu. Nanti kalau unmeasured quality change itu berkaitan sama barang ya. Jadi misalnya ada barang A, tapi misalnya tahun depan barang A ini sebenarnya udah lebih bagus kualitasnya. Nah, tapi harganya naik kan. Nah, di CPI dibilang, oh ada penaikan cost of living dari barang A. Padahal barang A-nya ini kualitasnya lebih tinggi. Gitu. Dia di CPI nggak ngukur ada perubahan kualitas. Jadi sebenarnya barang A ini bukan barang A yang lama dengan barang A yang baru kan berbeda sebenarnya, harusnya. Dan consumer sebenarnya nggak terlalu menderita karena dia worth it membeli barang yang value-nya lebih tinggi. Nah, kalau introduction of new goods ini sudah pernah dijelaskan ya, kalau misalnya kayak sekarang pandemi COVID dulu masker belum masuk ke dalam CPI atau masuknya dikit. Nah, sekarang orang butuh masker banyak gitu ya. Jadi seperti itulah ya contoh soalnya. Kalau kalau jawabannya itu unmeasured quality change atau introduction of new goods. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 27. Oke. A reasonable measure of the standard of living in a country is, ya, kita udah belajar ya, standard of living diukur dengan suatu indikator namanya GDP. Nah, kenapa GDP sendiri itu kita udah perdebatkan gitu ya. Ini udah masuk chapter 25 ya, by the way. Jadi kita udah melewatkan chapter 23 dan 24 tentang measuring a nation income and the cost of living. Oke. Sekarang kita masuk ke materi production and growth. Masih berkaitan juga dengan GDP, oke? Nah, tetapi teman-teman kita udah pernah perdebatkan kenapa kita tetap pakai GDP sekalipun ada banyak hal yang tidak digambarkan dalam GDP. Oke. Nah, tapi GDP sendiri itu kan tergantung dari jumlah production kan. Kan GDP value added itu adalah sigma P kali Q. Artinya Q itu mempengaruhi GDP. Nah, Q itu juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Ya kan?
Artinya wajar negara Cina GDP-nya lebih gede dari Finlandia. Cina yang punya penduduk miliaran, Finlandia hanya 5 juta. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, apakah itu menggambarkan Cina itu lebih produktif atau tidak? Nah, dulu di mikro kita belajar pendekatan itu average, kan? Average productivity misalnya. Itu kita mau cari kontribusi, kalau APL itu average productivity of labor, artinya kita mencari kontribusi satu labor terhadap produksi. Nah, sama, terhadap GDP juga kita pakai per kapita, seperti itu. Jadi kita pengen tahu berapa sih kontribusi satu orang di negara tersebut. Makanya kita pakai GDP per kapita. Nah, yang menjadi pertanyaan, kita pakainya real atau nominal. Nah, kalau nominal GDP itu bisa kan P-nya di tahun tersebut dan Q di tahun tersebut. Nah, kita tahu kecenderungannya dari tahun ke tahun harga itu selalu meningkat. Jadi nominal GDP itu seolah-olah naik, padahal kenaikannya banyak disebabkan oleh harga, bukan kuantitas saja. Nah, kalau pakai nominal, kita nggak bisa murni melihat pertumbuhan output. Makanya kita pakai pendekatan real GDP. Jadi, untuk nomor 27, jawabannya adalah yang A, seperti itu. Real GDP per person bukan nominal GDP per person. Oke, nah lalu soal nomor 28, when a nation have very little GDP per person, maka jawabannya adalah apa? Nah, ini berkaitan sama masih materi production and growth ya. Ketika suatu negara masih memiliki GDP per kapita yang kecil, maka mereka akan mengalami ini catch-up effect. Yang dialami oleh negara-negara berkembang. Nah, kenapa negara berkembang pertumbuhan ekonominya bisa 5-7%, sedangkan negara maju itu bisa minus bahkan. Nah, ini yang menjelaskan ya, catch-up effect. Itu. Karena mereka masih berada di level posisi capital yang rendah, sehingga penambahan produk yang sama, kan logikanya gini ya, ibaratnya ada negara yang GDP-nya 50 juta dengan 500 juta. Penambahan 5 juta di sini itu kan berarti pertumbuhannya 10%. Penambahan 50 juta di sini itu 1%. Logikanya gitu aja. Nah, berarti mereka masih ini catch up gitu, masih catch up. Makanya it has the potential to grow relatively quickly due to the catch up effect seperti itu. Okay. Very little GDP per person juga nggak harus small nation ya. Banyak kok small nation yang GDP per kapitanya lebih tinggi. Bahkan negara maju cenderung negara kecilnya punya GDP per kapita itu tinggi. Ya, itu karena mereka bisa menghasilkan produk yang banyak tapi penduduknya sedikit. Jadi kan GDP per kapita kan GDP per population. Karena justru karena populationnya kecil itu berkontribusi terhadap GDP per kapita yang meningkat. Okay. Jadi 28 jawabannya yang D. Nah, sekarang yang nomor 29. Kebalikannya, kalau tadi a nation has very little GDP per kapita atau mungkin poorly country. Nah, sekarang kalau country is wealthy ya, negaranya itu kaya gitu ya, makmur, maka justru mereka nggak bisa bertumbuh quickly karena mereka sudah mengalami diminishing returns to capital. Jadi jawabannya nomor 29 adalah yang opsi D. Oke. Terus sekarang yang nomor 30. Nah, 30 ini soalnya mudah tapi bisa menjebak kalian. Okay. The opportunity cost of growth is, jawabannya adalah penurunan current consumption. Alasannya kenapa? Kenapa kita harus nurunin current consumption untuk mendapatkan growth? Karena growth itu berkaitan dengan investasi capital. Okay. Kita mesti invest capital lebih banyak. Nah, investasi itu berkaitan dengan saving, ya kan? Berarti kalau savingnya ditingkatkan, konsumsi itu harus diturunkan. Makanya opportunity cost dari growth adalah menurunkan konsumsi saat ini. Jadi kita harus peduli current savingnya, current saving dan investment on capital. Sehingga yang harus dikorbankan adalah penurunan current consumption. Seperti itu. Dan ini secara logika jawabannya udah mengarah ke B, karena A, C, dan D itu kan kaitannya dengan apa nih? Ya, ini kan investment saving. Teks itu nggak ada kaitannya ya, seperti itu. Jadi jawabannya yang B untuk nomor 30. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 31. Nah, ini gampang ya. Constant return to scale artinya apa? Kalau inputnya didobling,
Doubling berarti outputnya juga double. Oke. Ingat aja kalau kalau CRTS itu berarti kan penambahan capitalnya misalnya, jadi penambahan capital dan labornya satu, outputnya juga nambah satu gitu. Beda kalau dia itu increasing return to scale dan decreasing return to scale. Kalau increasing berarti penambahannya satu di input, nambah di output itu lebih besar dari satu, seperti itu. Terus kalau decreasing return to scale, inputnya itu ditambah satu, outputnya kurang dari satu nambah. Itu kalau dia decreasing return to scale. Tapi kalau constant return to scale, inputnya ditambah satu, outputnya juga nambah satu. Jadi jawabannya adalah yang D. Doubling all of the inputs doubles output, seperti itu. Nah, terus untuk nomor 32, which of the following statement yang merupakan impact dari population growth on productivity. Ya. Nah, di sini jawabannya adalah semua jawaban benar. Ya, karena kita lihat aja masing-masing opsi ya. Population growth yang bertumbuh cepat itu bakal melemahkan capital stock, terus menurunkan produktivitas, benar ya? Kan population growth itu dengan adanya population growth yang bertumbuh secara cepat, capital stock itu bakal dilute itu dilemahkan ya, melemahkan ya capital stocknya. Terus kan ada opportunity cost ya antara capital dengan population growth. Di satu sisi dia juga mengurangi produktivitas, seperti itu. Kan ada kaitannya juga dengan diminishing ya. Terus rapid population growth nah tapi di satu sisi dengan population growth yang bertumbuh secara rapid, secara cepat, dia juga mempromosikan technological progress ya, dan dia menaikkan produktivitas. Jadi dari technological progressnya itu dia meningkatkan produktivitas. Kalau yang C karena penurunan capital stock maka produktivitinya berkurang. Nah yang A, there is no evidence the rapid population growth stretch natural resources to the point that it's limit growth in productivity. Ini benar ya. Belum ada bukti yang jelas bahwa rapid population growth itu membentangkan natural resource ke poin yang dia itu membatasi growth in productivity. Jadi nomor 32 semua jawaban itu benar. Oke. Nah, terus nomor 33, manakah di antara ini yang menjelaskan peningkatan dari technological knowledge? Ya. Kalau yang A, a farmer send his child to agricultural college and the child return to work on the farm. Nah, ini bukan contoh dari peningkatan technological knowledge gitu. Ya. Karena ini berkaitan dengan ketika menyekolahkan anaknya ke college itu berkaitan sama human capital. Teman-teman masih ingat kalau bicara chapter 25 itu kan kita bicara fungsi produksi ya. Kita bicara fungsi produksi yang ini nih. Sekarang kalau dulu di mikro belajarnya cuma capital labor. Nah sekarang kita masukin nih human capital. A-nya ini adalah total factor productivity atau technological progress. Okay. Nah, kalau B, a farmer mempekerjakan another day laborer. Nah, ini kebijakan apa? Dia meningkatkan labor, berarti labornya yang naik. Okay. Terus C, a farmer buy another tractor. Nah, traktor itu masuk ke physical capital, berarti dia meningkatkan capital. Yang D, a farmer discovers that it's better to plant in the spring rather. Nah, ini teknik produksi kan. Lebih baik menanam di pas musim semi daripada di musim gugur. Nah, berarti ini berkaitan dengan technological. Sebenarnya technological progress itu berkaitan dengan mengalokasikan capital labor dan human capital. Gitu. Jadi mengalokasikan input produksi dengan baik dan tepat sehingga dengan jumlah capital labor yang sama, produksinya bisa lebih tinggi atau nilai A-nya ini lebih tinggi. Ya, jadi technological progress itu juga berkaitan dengan teknik produksi.
Di satu sisi juga technological knowledge. Ya. A itu bisa kita sebut technological progress, bisa juga kita sebut nama lainnya adalah ini, total factor productivity. Ya, sama aja ya. Total factor productivity. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, untuk nomor 33. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 34. Our standard of living is most closely related to yang C ya. Bukan kalau seberapa keras kita bekerja, ini tidak menentukan standard of living, karena bisa aja ada negara yang penduduknya bekerja lebih keras, ya, tetapi output yang dihasilkan lebih sedikit daripada negara lain, bisa aja kan. Jadi seberapa keras kita kerja tidak menjamin output, tapi memang ada korelasi gitu. Nah, terus our supply of capital because everything of value is produced by machinery. Ini juga salah. Karena tidak semua produksi diproduksi dengan capital ya, butuh labor juga. Terus yang D, supply dari natural resource. Ini juga enggak. Intinya adalah tergantung produktivitas. Ya, karena income is equal to what we produce. Ya, bukan how hard we work atau supply of capital atau supply of natural resources, tapi tergantung dari produktivitasnya. Jadi untuk soal nomor 34 jawabannya adalah yang C, seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke nomor 35. Oke, masih chapter 25 juga ya. Tapi ini ya ini berkaitan dengan GDP GNP. Oke, jika ini soalnya di UK ini ceritanya ya. Jika Toyota membangun pabrik baru di North of England, mana yang benar? Ya. Jawabannya yang ini. UK GDP will rise more than UK GNP. Ini seingat saya pernah di waktu masa-masa offline ini pernah keluar di ujian ya. Jadi coba diperhatikan nih. Kenapa jawabannya yang E nomor 35? Oke. Saya pernah jelaskan tentang konsep GDP GNP ya. Kan ini kita bicara GDP UK nih. GDP UK. Jadi GDP di UK itu adalah apa yang dihasilkan oleh warga UK di domestik ditambahkan non-UK di domestik. Ingat, domestik itu adalah produksi di UK. GNP-nya, GNP dari UK itu adalah UK di domestik ditambah UK di foreign. Maka ini pernah saya jelaskan ya, berarti selisih GDP dengan GNP itu menunjukkan selisih antara penghasilan non-UK di domestik dengan UK di foreign. Okay. Jadi kita bisa interpretasi kalau GDP UK, jika peristiwa Toyota membangun new plant in North of England, di sini dulu ya kita benerin. Berarti logikanya kalau GDP UK lebih besar dari GNP UK, artinya apa yang dihasilkan oleh non-UK di domestik itu lebih besar dari apa yang dihasilkan oleh UK di foreign. Tapi jika GNP-nya yang lebih besar, daripada GDP, maka yang dihasilkan oleh UK di foreign itu lebih besar dari apa yang dihasilkan oleh orang-orang non-UK di domestik. Itu interpretasi. Kalau sama, berarti kalau GDP sama dengan GNP artinya UK di foreign sama dengan non-UK di domestik. Simple ya. Nah, ini kasusnya adalah Toyota membangun pabrik baru di North England. Berarti logikanya apa? Ini maksudnya peristiwa ini tuh berkontribusi terhadap GDP atau GNP gitu. Berarti logikanya ini kan berarti dilakukan di domestik kan. Berarti produksi ini yang terlibat itu adalah orang UK, orang non-UK. Tapi semuanya sama-sama di domestik. Sehingga bisa kita bilang dari peristiwa ini penghasil GDP UK berarti dari peristiwa ini penghasilan warga UK itu meningkat. UK di domestiknya naik,
non UK di domestik itu juga naik. UK di domestik naik artinya apa? Baik GDP maupun GNP itu meningkat. Nah, masalahnya berarti meningkatnya dalam jumlah yang sama. Nah, berarti ini nggak masalah nih kalau naiknya dalam jumlah yang sama ya. Nah, yang jadi masalah ini. Yang jadi masalah adalah non-UK dengan UK foreign. Nah, ketika Toyota membangun pabriknya di England, artinya England sebagai bagian UK, artinya sama sekali tidak ada penghasilan oleh orang UK di foreign. Ya, jadi ini sama sekali nggak berubah nih entitas ini. Yang berubah adalah entitas yang ini. Non-UK di domestik. Artinya apa? GDP naik lebih besar dari GNP. Kenapa? Karena non-UK domestik. Karena ya, peningkatan UK domestik itu kan sama. Baik di sini maupun di sini karena komponennya sama. Nah, tapi non-UK domestik naik, UK foreign nggak naik. Makanya GDP naik lebih besar daripada GNP. Karena komponen ini kuncinya. Oke. Jadi nomor 35 itu jawabannya adalah yang E. UK GDP naik lebih besar daripada UK GNP. Kalau ada opsi UK GDP doang yang naik itu salah. Jawabannya GDP dan GNP bakal naik. Karena adanya peningkatan penghasilan orang UK di domestik, tetapi GDP naik lebih besar karena apa yang dihasilkan oleh orang non-UK di domestik itu lebih besar. Non-UK di domestik itu ada. Sedangkan apa yang dihasilkan oleh warga UK di foreign itu nggak ada sama sekali. Oke, jadi itu alasannya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 36. Untuk meningkatkan growth atau pertumbuhan ya, apa yang harus dilakukan pemerintah? Maksudnya kecuali apa? Encourage foreigner to invest ke country itu benar ya, karena investasi meningkatkan GDP, meningkatkan saving and investment itu juga benar, research and development itu juga benar karena nanti berkaitan dengan TVP, total factor productivity. Karena total factor productivity meningkat, artinya dengan capital labor yang sama dia menghasilkan output yang lebih banyak. Mempromosikan free trade itu juga meningkatkan output. Kenapa? Karena dia meningkatkan net export. Ingat, net export gini, dengan adanya free trade, net export itu bisa naik, bisa turun sebenarnya. Kalau net export naik, berarti kan dari sisi ekspor ya dia, ekspor yang lebih tinggi. Kalau net export turun, itu karena impornya lebih tinggi. Nah ingat, impor lebih tinggi itu bukan berarti langsung menurunkan GDP. Kenapa? Karena di komponen GDP ada C, I, dan G. Di mana C, I, G ini ada komponen domestik, ada komponen impor. Jadi impor naik, belum tentu GDP itu turun. Karena bisa jadi dengan kenaikan impor, konsumsi investment government expenditure-nya itu naik di level yang sangat signifikan yang mempengaruhi GDP. Intinya dengan adanya perdagangan bebas itu juga meningkatkan output. Nah, tapi dengan menasionalisasi mayoritas industri itu sama sekali tidak mempengaruhi pertumbuhan. Karena nanti dengan adanya nasionalisasi industri, orang jadi takut untuk invest di dalam negeri. Jadi yang C itu yang accept, yang kecuali yang salah ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke nomor 37. Nah, di nomor 37 kita sudah masuk ke chapter baru yaitu Saving, Investment, and Financial System. Oke, nah mana di contoh di bawah ini yang termasuk equity finance. Nah, intinya kalau equity finance atau ekuitas keuangan itu berkaitan dengan ownership ya, kepemilikan. Nah, yang berkaitan adalah yang ini, company shares atau saham. Okay. Kalau ada mutual fund itu juga jawabannya benar. Nah, kalau bonds and loan itu bukan equity finance. Ya, equity itu yang berkaitan dengan ownership. Kalau bonds enggak. Ya, bonds itu kan surat utang. Berarti dia masuk komponen liability, bukan equity. Oke. Okay. Terus 38 apa namanya? Credit risk. Credit risk itu refer to a bonds probability of default. Ya. Ini kayak teori aja. Nah, teman-teman nanti bisa cari sendiri ya. Probability of default itu apa, price earning ratio itu apa, dividen itu apa, tax treatment itu apa, term to maturity itu apa. Yang jelas credit risk pada bond itu tergantung dari probability of default. Okay. Tapi ini komponen-komponen ini lebih banyak dibahas di ekonomi keuangan sih sebenarnya. Di makro enggak terlalu. Nah, 39 itu masuk ke soal hitungan. Intinya berapa saving and investment.
Sebenarnya ini udah ketahuan ya jawabannya antara D atau E. Kenapa? Karena kita udah pernah bahas ya bahwa saving itu kan equal investment. Oke. Mungkin saya jelaskan yang persamaan singkat nih. Kan private saving itu adalah Y min C min G. Private saving itu kan Y min C min T. Terus national saving itu adalah P min G, ya kan? Berarti bukan national saving, ini public saving. Kan national saving adalah private saving ditambah public saving kan? Berarti national saving itu adalah penjualan ini, berarti ini habis. Berarti jadi Y min C min G seperti itu. Oke. Nah, investment juga Y min C min G. Kenapa? Karena di chapter ini kita masih asumsikan close economy ya. Jadi GDP itu hanya C plus I plus G. Nah, artinya apa? I adalah I kurang C kurang G. Nah, makanya saving sama investment itu selalu equal. Kalau yang dimaksud adalah national saving. Nah, kalau di saving doang berarti itu national saving. Bukan private saving atau public saving. Kalau dikatakan saving doang itu berarti mengacu pada national saving. Nah, terus gimana cara ngitungnya ya tadi? Y min C min G. GDP-nya 1000, konsumsinya 600. Government purchases-nya 200. Berarti 1000 kurang 600, 800. 1000 kurang 600 itu 400. 400 kurang 200 hasilnya 200. Berarti saving 200, investment juga 200. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 40. Mana di antara di financial market security ini yang akan menghasilkan interest rate yang highest interest rate ya? Jawabannya yang ini. Yang diisu oleh startup company. Karena kita bisa lihat nih perbandingannya ya. Antara startup dengan misalnya government fringe, blue chip dan lain sebagainya itu dia loanable funds-nya itu, jadi ngelihatnya bicara tentang highest interest rate berarti kita kaitin sama loanable fund. Okay. Nah, kebetulan startup company itu pasti loanable fund-nya lebih kecil daripada yang lebih institusi yang lebih besar kayak pemerintah Prancis, blue chip company, atau ya yang lain-lainnya, corporate bonds yang diisu oleh blue chip company. Kalau startup company itu loanable fund-nya lebih kecil, makanya dia membayar dengan interest rate yang lebih tinggi. Karena semakin kecil loanable funds-nya, interest rate dari bond yang diisu pada startup company itu semakin besar. Okay. Jadi 40 itu jawabannya yang A. Nah, terus 41 masih chapter 26 juga ya. Jika masyarakat UK menjadi lebih hemat, maka apa yang terjadi? Supply dari loanable fund di UK itu bakal shift to the right. And the real interest rate itu jatuh. Kenapa supply dari loanable fund itu? Kenapa dengan masyarakat UK lebih hemat, supply dari loanable fund itu bakal bergeser ke kanan? Karena loanable funds itu berkaitan dengan apa? Loanable funds itu berkaitan dengan saving. Ya, kalau UK lebih hemat, artinya konsumsi berkurang. Konsumsi berkurang, saving itu naik. Ya kan? Kalau saving naik, berarti loanable funds-nya meningkat. Persediaan loanable fund itu meningkat. Makanya dengan masyarakat UK lebih hemat, supply dari loanable fund itu bakal bergeser ke kanan, sehingga real interest rate itu turun. Ya. Ini kurva demand supply biasa lah ya, teman-teman ngerti ini. Ini kan demand, ini supply. Ini interest rate mula-mula. Kalau supply geser ke kanan, supply itu kan yang ini ya. Tuh. Jadi interest rate-nya jatuh. Oke, terus 42. Mana di antara ini yang paling growth oriented? Oke. Intinya yang berkaitan dengan saving incentive ya. Jadi kayak menurunkan pajak on the return to saving ini akan meningkatkan saving. Nah, kalau increase tax on the return to saving ini salah karena dia nggak meningkatkan insentif untuk saving seperti itu. Oke.
terus provide investment tax credit ya, seperti itu. Terus tax itu dia, jadi jawabannya yang ini ya, lower tax on the return to saving, terus provide investment tax credit, sehingga ini akan menurunkan defisit. Nah sebenarnya opsi D itu udah benar, tapi dia increase the deficit, makanya salah. Oke. Dengan dengan orang pada mau saving, defisit itu harusnya berkurang kan. Oke, jadi jawabannya yang A. Terus 43 masih chapter 26 ya. Sampai nomor berapa ya chapter 26? Sampai 47 ya. Nah, kita lanjutkan aja, ada 60 soal-soalnya. Peningkatan budget defisit akan that cause the government to increase borrowings, itu bakal menyebabkan, nah ingat, kalau pemerintah meminjam, nah berarti supply dari loanable fund itu bakal bergeser ke kiri. Ini mesti belajar lagi di teori ya, udah pernah dijelaskan. Oke. Saya nggak perlu gambarkan kurvanya biar cepat. Terus peningkatan budget defisit akan menyebabkan apa? Nah, ini mungkin harus digambar ya biar kebayang. Ini demand, ini supply. Nah, supply-nya geser ke kiri, berarti interest rate-nya itu naik. Interest rate naik berarti quantity of loanable fund-nya juga turun. Kan ini nih. Kan mula-mula di sini, terus loanable fund-nya nih, gambar yang lebih bagus. Ini kondisinya dibalik nih. Supply geser ke kiri, berarti interest rate naik, loanable funds-nya turun dari LF1 ke LF2. Jadi jawabannya yang mana? Dengan meningkatkan budget deficit, real interest rate naik, quantity of loanable fund itu turun. Jadi yang A. Tepat. Oke, nah sekarang kita masuk ke nomor 45. Oke. Jika masyarakat UK become less concerned with the future, atau lebih concern dengan masa depannya, atau berarti lebih concern dengan saat ini, maka apa yang akan terjadi terhadap real interest rate? Nah, logikanya ingat, citizen atau kita sebagai private ya, itu mengalokasikan disposable income kita untuk dua hal, konsumsi dan saving. Logikanya apa? Kalau kita lebih peduli dengan future, itu berarti kita akan lebih peduli dengan saving. Kenapa begitu? Karena saving itu adalah konsumsi yang tertunda. Jadi saving itu adalah konsumsi yang akan kita gunakan di masa yang akan datang. Tapi komponen konsumsi itu berarti apa yang akan kita konsumsi saat ini. Jadi ketika kita tidak semakin kurang concern dengan future atau lebih concern dengan saat ini, berarti konsumsi kita akan meningkat. Maka trade-off-nya dengan disposable income yang sama, saving kita akan turun. Saving turun, investment ya bakal turun. Investment turun berarti real interest rate itu bakal naik. Ya, kita udah belajar bahwa investment dan interest rate itu berbanding terbalik. Kalau di mikro belajar nih, kurva investment ya. Ini interest rate, ini investment. Ada hubungan yang berbanding terbalik dengan tingkat investment dengan suku bunga. Ya, kalau investasinya jatuh, interest rate itu bakal naik. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 46. Apa yang terjadi ya jika pemerintah itu menaikkan investment tax credit, tetapi di satu sisi dia melakukan ini, menurunkan pajak dari return to saving. Nah, mesti tahu nih, dengan adanya investment tax, berarti orang terdorong untuk melakukan investasi atau meningkatkan savingnya. Berarti pertama-tama, ini kan kondisinya, mungkin saya gambarnya di halaman sebelah aja ya. Dengan adanya investment tax credit, apa yang akan terjadi terhadap supply of loanable fund? Itu sih yang harus kita bahas. Okay. Jadi ini demand supply mula-mula. Dengan adanya investment tax credit, berarti lebih banyak investasi atau meningkatkan saving. Berarti kurva saving itu bergeser ke sebelah kanan. Oke. Berarti sampai sejauh ini interest rate itu turun ya. Nah, terus apa yang terjadi setelah investment tax credit, tapi dia juga menurunkan pajak.
dari return to saving. Berarti ini dengan pengurangan pajak dari return to saving, itu yang berpengaruh adalah apa? Dengan menurunkan, tadi sempat disinggung ya soal lower tax to return on saving ya. Maka yang akan terjadi adalah dengan mengurangi tax on the return to saving at the same time, berarti apa yang kira-kira bergeser? Berarti si supply of loanable fund-nya kembali ke sini, gitu kan. Nah, masalahnya mana yang lebih besar pengaruhnya, antara investment tax credit atau return to saving, itu yang jadi masalah. Oke. Ya seperti itu ya. Jadi makanya impact dari real interest rate-nya itu tidak dapat ditentukan apakah dia itu fall atau rise. Kalau ini yang lebih besar kan berarti nanti dia balik ke sini. Kalau lebih kecil dia tetap di sini. Artinya real interest-nya tetap turun di posisi yang ini. Jadi intinya dia tidak bisa ditentukan interdeminate. Sekarang kita masuk ke nomor 47. Nah, 47 ini budget surplus ya. Intinya budget surplus kebalikannya dengan budget defisit. Kan kalau budget surplus itu kan lebih besar dari G. Nah, berarti dengan T, ingat, bicara tentang T dan G, kalian harus ingat komponen public saving. Ya. Berarti public saving itu kan T minus G. Berarti dengan T lebih besar dari G, public saving itu lebih besar dari 0 atau ada. Nah, public saving inilah yang meningkatkan supply dari loanable fund. Sehingga supply of loanable fund bergeser ke kanan, dan ini akan mengurangi real interest rate. Oke, jadi jawabannya adalah yang B untuk nomor 47. Nah, sekarang ya kita masuk ke nomor 48. Semoga tidak terlalu cepat ya pembahasannya. Saya kasih waktu mungkin 4 detik ya buat. Oke, udah ya. Sekarang 48. Jika ada dua negara yang awal mulanya memiliki GDP per kapita yang sama, tapi ada satu negara yang pertumbuhannya 2% dan atas ada satu negara lain yang tumbuhnya 4%. Apa yang akan terjadi? Berarti ini kita mesti ngebayangin kurvanya. Oke. Jadi kita bikin negara A dan negara B ya. Oke. Jadi ini adalah, jadi ini bicara tentang time. Ini bicara tentang GDP. Oke. Misalnya saya pakai kurva warna pink untuk negara A yang bertumbuh 2%. Oke. Nah, anggap ini smooth ya, halus. Jadi di negara A yang bertumbuh 2%. Terus ada negara B yang bertumbuh 4%. Apa yang terjadi? GDP-nya itu akan lebih besar ya. Dari waktu yang sama. Oke. Ini kita bisa lihat kalau secara matematik ini namanya apa? Semakin menjauhi ya. Artinya apa nih? Ini semakin divergen, semakin menjauhi. Ya, sehingga jawabannya adalah standard of living dari negara yang tumbuh 4% itu akan mulai akselerasi menjauhi negara yang pertumbuhannya slower. Jadi misalnya negara B itu yang 4%, negara A yang 2%. Artinya apa? Negara B itu GDP-nya akan menjauhi, bertumbuh dan menjauhi yang negara A. Gitu. Oke. Karena adanya, karena growth-nya itu ada compound growth itu. Jadi dari waktu ke waktu itu jadi sangat besar ya. Makanya untuk nomor 48 itu jawabannya adalah yang B, seperti itu. Oke, nah sekarang nomor 49, masih chapter 2. Oh, ini udah chapter 27 ya. Jadi chapter 48 ini udah masuk ke, kalau 26 tadi kan saving investment financial system. Nah, sekarang yang 27 itu adalah basic tools of finance. Okay. Nggak banyak ya chapter 27, cuma 3 soal ya. Karena ini dikit ya, 48, 49, sama 50. Nah, sekarang 49. Using the rule of 70, if your income grows at 10% per year, your income will double in berapa waktu yang mendekati. Nah, ingat rule 70 itu menyatakan bahwa ketika growth dikalikan dengan
waktu itu sama dengan 70, maka present value-nya, nilai future value itu adalah 2 kali present value gitu. Atau nilai saat, jadi misalnya nilai mula-mula itu M0, maka setelah periode waktu tersebut itu akan menjadi 2 kalinya M0, 2 kali yang mula-mula. Ini asal-usulnya dari sini ya, dari future value sama dengan present value dikali eksponensial pangkat growth dikali waktu. Berarti kan ini harus 2, atau future value 2 kali present value kan. Nah, ketika future value itu 2 kali present value, maka nilai E pangkat G kali T itu harus sama dengan 2. Ingat, E itu nilainya sekitar 2,7 sekian. Nah, 2,7 sekian hasilnya sama dengan 2 jika dipangkat dengan 0,7. 0,7 itu artinya 70%. Maka ketika G kali T itu 70%, berarti future value itu 2 kalinya present value. Atau berarti dia jadi 2 kali lipat. Ya. Berarti logikanya kalau pakai rule 70, pertumbuhannya 10%, berarti berapa waktu supaya dia 2 kali lipat? Berarti 10% kali berapa hasilnya jadi 70%. Nah, jawabannya harus dikali 7. Jadi jawabannya adalah 7 tahun. Oke, setelah 7 tahun, income-nya itu double. Oke, nah sekarang kita masuk ke soal terakhir di chapter 27 ya. Habis itu kita soal chapter 28 dan 29. Chapter 27 itu kan bicara tentang basic tool of finance ya, jadi sedikit menyinggung tentang risk juga ya. Tapi sebenarnya materi risk return itu akan lebih banyak dibahas di ekonomi keuangan dan bank dan lembaga keuangan. Oke, nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang 50. Kita bandingkan ada portofolio ya, yang dijadikan sebagai satu-satunya share dengan portofolio yang isinya itu saham doang, dan ada portofolio yang dia itu ada diversifikasi, jadi dicampur antara government bonds atau obligasi pemerintah dengan share sebesar 50% dan 50%. Maka jika kita bandingkan, apa yang akan terjadi? Portofolio yang kita lakukan diversifikasi itu akan memiliki return yang lebih rendah. Ini udah dipelajari ya, pernah lihat kurvanya ya. Jadi semakin banyak komponen di dalam portfolio, return itu akan lebih rendah, tetapi level of risk-nya itu lebih rendah juga. Ingat, risk dan return itu berbanding lurus, makanya jawabannya adalah lower return and lower level of risk. Jadi nomor 50 itu jawabannya adalah yang A, seperti itu. Tapi kalau soalnya dibalik, berarti higher return and higher level of risk. Oke. Nah, sekarang masih ada 10 soal lagi, kita akan bahas di waktu yang tersisa. Nah, sekarang kita masuk ke chapter 28 atau chapter unemployment. Oke. Nah, ini di nomor 51 kita disuruh mencari labor force participation rate. Ya. Mesti ingat labor force participation rate itu rumusnya apa? Rumusnya adalah, oh ya, ini saya jelaskan sedikit bagan ya, biar barangkali ada yang lupa ya. Bagan ini sangat penting. Jadi population dibagi jadi, pakai warna lain aja ya. Population itu dibagi jadi adult dan non-adult. Terus apa lagi? Adult dibagi jadi 2. Ya. Adult tuh bisa ya misalnya usia 15 sampai 64. Non-adult itu yang di bawah 15 atau di atas 64. Nah, adult itu dibagi jadi 2. Ya, saya pakai warna apa ya? Kuning lah ya. Adult dibagi jadi 2, yaitu labor force and not in labor force. Oke, nah labor force sendiri itu dibagi jadi 2 lagi. Ada yang menganggur dan ada yang bekerja. Oke. Nah, terus kita mengenal komponen ini ya, unemployment rate dengan unemployment rate berarti unemployed dibagi labor force ya ini, atau labor force participation rate itu berarti labor force dibagi ini adult population. Jadi rumusnya LF dibagi AP. Okay. Dan ini juga bagian ini sangat membantu teman-teman kalau misalnya teman-teman hanya diketahui beberapa komponen lalu diminta untuk mencari komponen yang tidak lengkap, termasuk mencari unemployment rate and labor force participation rate. Nah,
Kalau soalnya berarti kalau LFPR itu adalah labor force dibagi adult population. Nah, di sini nggak ada labor force. Nah, kalau teman-teman tahu bagian ini, labor force itu apa? Labor force itu adalah mereka yang menganggur dan mereka yang bekerja. Nah, berarti kita bisa mencari nilai labor force dengan menjumlahkan yang menganggur dengan yang bekerja. Berarti 5.700.000 ditambah 92.300.000. Adult population yaitu adalah 139.700. Ini terus dikali 100 ya. Ini dijumlahkan nih sekitar berapa nih? 92 tambah 5 itu 97. Jadi 98 juta ya. Dibagi dengan 139.700.000 dikalikan 100. Nah, nanti teman-teman akan dapat hasilnya adalah 70,2%. Seperti itu. Oke. Jadi intinya rumus dari labor force participation rate itu adalah 98 juta dibagi 139.700.000 dikali 100, yaitu 70,2%. Atau labor force participation rate itu adalah labor force bagi adult population. Oke. Sekarang kita masuk ke nomor 52, masih chapter unemployment. Apa yang terjadi jika minimum wage law itu diberlakukan? Maka yang terjadi adalah lebih banyak unemployment pada low skill job market daripada yang high skill job market. Kenapa? Karena dengan kebijakan minimum wage sendiri itu akan menambah unemployment. Kenapa? Karena ini yang terjadi kalau ada kebijakan minimum wage. Saya akan gambarkan kurvanya. Oke. Jadi ini kurva demand for labor, ini kurva supply of labor. Ini adalah wage equilibrium. Ini adalah labor di equilibrium. Oke. Nah, ketika ada upah minimum, maka apa yang terjadi? Ini. Yang akan terjadi apa? Ini kan labor demand, ini labor supply. Nah, berarti ini adalah labor demand, ini adalah labor supply. Berarti apa yang terjadi? Labor supply lebih besar dari labor demand. Berarti terjadi excess supply. Karena apa? Yang bekerja itu lebih banyak, yang mau bekerja itu lebih banyak daripada daripada jumlah pekerja yang mau di-hire oleh perusahaan. Jadi inilah surplus of labor inilah yang excess supply of labor inilah yang kita sebut dengan unemployment. Jadi kebijakan minimum wage itu akan membuat lebih banyak unemployment. Nah, tetapi minimum wage itu biasanya diberlakukan oleh sektor-sektor pekerjaan yang memang upahnya itu cenderung rendah, sehingga perlu dilindungi dengan kebijakan minimum wage. Seperti itu. Dan apa saja yang upah-upahnya rendah? Nah, berarti itu yang berkaitan dengan low skill job market. Bukan high skill. Jadi jawabannya adalah yang 52 itu jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Sekarang nomor 53 ya. 28 tuh sampai 55 ya. Oke. Masih ada 3 soal nih. Sebelum kita masuk ke chapter 29. Which of the following, manakah dari kebijakan pemerintah yang akan gagal dalam mengurangi unemployment rate? Jawabannya ini ya, raising the minimum wage. Tadi kita udah tahu ya, dengan meningkatkan minimum wage, unemployment justru bertambah, bukan berkurang. Tapi dengan adanya worker training program, berarti apa? Skill labor akan meningkat sehingga mereka mungkin perusahaan akan meng-hire lebih banyak karena human capital-nya itu meningkat dengan mempekerjakan lebih banyak. Jadi ini kayak menggeser kurva labor demand. Dan ini akan meningkatkan jumlah employment bertambah, unemployment berkurang. Terus juga ada law dari right to work ya, hak-hak untuk bekerja. Nah, ini berarti kan nanti orang-orang jadi lebih banyak yang bekerja ya, terus mengurangi unemployment benefit. Nah, ini juga penting ya, mengurangi unemployment benefit. Kenapa? Karena dengan unemployment benefit orang jadi cenderung ya udah ya, biasanya di negara maju nih. Kalau negara berkembang biasanya unemployment benefit tuh hampir nggak ada mungkin ya. Ataupun kalau ada tuh dikit. Itu juga menjelaskan kenapa Indonesia dan Amerika itu lebih banyak unemployment di Amerika. Kenapa kalau di Amerika unemployment benefitnya itu banyak sehingga orang-orang cenderung ya udah kalau saya nganggur nggak apa-apa, saya masih digaji.
Jadi mungkin kebanyakan orang yang kerja di sana yang memang karena ingin mendapatkan kehidupan yang lebih layak atau memang mereka malu gitu. Tapi dengan mengurangi unemployment benefit kan orang jadi mikir, wah kalau aku nganggur, benefitnya lebih dikit nih. Nah berarti mereka lebih terdorong untuk bekerja gitu. Termasuk dengan ini ya, adanya employment agency. Nah ini jadi bisa mempertemukan labor sesuai dengan skill yang mereka miliki, ya, skill dan kemauan kerja. Oke. Nah sekarang pertanyaan nomor 54, union itu akan meningkatkan disparity ya between insider dan outsider. Jadi siapa yang dimaksud insider? Yang dimaksud dengan insider itu adalah orang-orang dalam serikat pekerja. Sedangkan yang dimaksud dengan outsider itu adalah orang-orang yang berada di luar serikat pekerja. Nah, apa yang akan terjadi ketika ada union? Nah, sebenarnya dengan ada union kan mereka memperjuangkan upah buruh. Nah, tapi kan sebenarnya yang diperjuangkan itu adalah yang tergabung dalam sektor-sektor yang ada di serikat pekerja. Ya, logikanya mereka melindungi anggotanya gitu supaya bisa apa ya mereka jadi ada solidaritas tersendiri gitu. Mereka nggak akan mungkin mau ngebela outsider kan, ngapain mereka nggak masuk ke dalam anggota kita, mau masuk serikat pekerja kan juga ada effort, ada resiko gitu ya. Jadi yang terjadi adalah wage di sektor-sektor yang ada di dalam union itu akan meningkat gitu, sehingga supply of worker sehingga jumlah supply of worker di non-union itu bertambah. Kenapa? Logikanya gini, dengan meningkatkan upah di sektor union, maka kan berarti akan terjadi excess ya, excess of labor. Karena yang bisa bekerja jadi lebih sedikit kan. Logikanya kalau wage lebih tinggi, pekerjanya lebih sedikit. Ketika pekerja lebih sedikit, artinya apa? Banyak yang nganggur. Nah, berarti yang nganggur ini bakal mulai beralih ke sektor-sektor yang non-union. Sehingga supply of worker di sektor non-union itu akan meningkat. Jadi jawabannya adalah yang D, seperti itu ya. Nomor 54. Nah, sekarang nomor 55. Nah, apa yang terjadi, unemployment yang terjadi sekalipun wage itu di competitive equilibrium? Jawabannya adalah friksional ya. Jadi frictional unemployment, friksi ya, jadi cuma ada pergeseran aja. Jadi dia pengangguran yang tetap terjadi sekalipun dia itu berada di level equilibrium. Okay. Tapi kalau structural unemployment itu unemployment yang terjadi karena ini pergeseran kurva supply atau karena wage-nya itu di atas equilibrium. Intinya mah kalau struktural unemployment itu wage equilibrium-nya naik atau karena supply-nya bergeser atau karena ada minimum wage. Jadi itu struktural unemployment. Struktural unemployment tuh intinya ini kurva supply-nya ya bergeser. Intinya WE-nya naik. Kalau minimum wage itu berarti WE-nya kan di atas equilibrium yang baru, di atas equilibrium yang lama. Ini nggak ada unemployment due to unions itu nggak ada. Nah, cyclical unemployment itu kita nggak bahas, tapi cyclical unemployment itu adalah unemployment karena adanya perubahan siklus bisnis. Ini kita nggak bahas juga ya. Dan itu nggak berkaitan dengan ini, kurva labor ya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal 5 soal lagi, dan ini soal-soal di chapter 29. Oke. Mulai dari soal nomor 56. 56 nih coba diperhatikan ya soalnya. Kan ceritanya Gerard itu mendepositkan $1.000 ya dari bank A ke bank B. Ceritanya reserve rasionya itu 10%. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan hal potensial apa yang akan terjadi terhadap money supply dari aksi Gerard ini? Nah, jawabannya apa? Jawabannya adalah 0 euro. Oke. Karena dia cuma mindahin uangnya dari bank A ke bank B. Artinya bank A ke bank B itu cuma memindahkan deposit. Artinya depositnya itu nggak berubah. Oke. Mana kebijakan policy central bank yang meningkatkan money supply. Nah, mesti ingat ya, kebijakan moneter itu ada 3 ya, open market operation, reserve requirement, sama discount rate ya. Nah, kalau open market operation itu logikanya money supply bakal naik.
Kalau pemerintah itu beli bonds dari bonds. Tapi money supply bakal turun kalau mereka menjual obligasi. Logikanya kalau membeli bonds itu pemerintah ini yang lakuin pemerintah beli bonds, artinya apa? Pemerintah beli bonds, uangnya itu kan berarti bonds itu ditukar dengan uang kan ke masyarakat. Artinya masyarakat itu bakal megang uang lebih banyak, jadi money supply-nya meningkat. Tapi kalau menjual bonds itu berarti pemerintah jual bonds ke masyarakat. Jadi masyarakat lebih beli bonds lebih banyak sehingga uangnya itu disimpan pemerintah. Jadi uang beredar itu berkurang. Itu kalau OMO. Ya, makanya kalau open market operation meningkatkan money supply itu dengan pemerintah melakukan ini pembelian government bonds di open market operation. Oke. Okay. Coba teman-teman pelajari ya, kalau reserve requirement itu udah pernah saya jelaskan gimana, discount rate juga gimana. Oke. Okay. Karena soalnya bisa aja diganti ya, kalau reserve requirement gimana, kalau discount rate gimana, ini saya udah jelaskan di chapter 29, silahkan lihat aja pembahasannya. Nah, sekarang nomor 58. Nah, ini kalau 100% reserve ratio. Apa yang terjadi kalau saya mendepositkan 1.000 euro? Ingat, di 100% reserve ratio, berarti dia sama sekali reserve itu, berarti deposit sama dengan reserve. Maka, reserve, nah di satu sisi money multiplier itu kan 1 per RR ya, 1 per reserve ratio. Nah, ketika reserve ratio 100% atau 1, maka money multiplier sama dengan 1. Artinya apa? Uang yang beredar di perekonomian itu sama sekali tidak mengalami pelipat gandaan. Berarti money supply itu tidak berubah, tidak terpengaruh. Ya, jadi jawabannya yang E. Pada 100% reserve ratio, money supply is unaffected. Oke. Okay. Nah, terus coba nomor 60 dulu ya. Suppose that the central bank purchase a government bond from a person who deposit the entire amount received from the sale in her bank. Maka the money supply will, nah ingat, ketika pemerintah lewat central bank membeli government bond, maka akan meningkatkan money supply. Oke. Okay. Nah, dari peningkatan money supply ini berarti dia juga akan meningkatkan ini reserve ratio ya. Seperti itu. Jadi dengan money supply-nya rise by amount that depends. Nah, yang menaik itu ini money supply-nya. Nah, sehingga peningkatannya itu tergantung dari reserve ratio. Okay. Karena money supply itu kan berkaitan sama money multiplier. Uang yang beredar di masyarakat tergantung dari money multiplier yang rumusnya 1 per RS. Jadi antara bank reserve ratio dengan jumlah money supply itu saling berkorelasi atau berhubungan. Okay. Jadi seperti itu untuk nomor 60. Jadi yang A ya. Intinya money supply bakal naik, jadi vol itu salah. Tapi tergantung dari bank reserve ratio. Ya, peningkatan money supply itu kan juga dipengaruhi oleh adanya money multiplier. Nah, money multiplier itu adalah 1 per reserve requirement. Oke. Nah, sekarang yang soal nomor 59 yang terakhir. Ceritanya reserve ratio-nya 10%. Pokoknya, what is the largest new loan this bank can prudently yang bisa disediakan? Nah, berarti kan deposit 1.000 euro. Berarti kalau reserve ratio 10% artinya apa? Harusnya reserve itu 100 euro. Nah, tetapi ini tuh dia reserve-nya lebih gede dari 100. Artinya apa? Ini tuh sebagai required reserve. Ini sebagai reserve bank. Artinya apa? Kan reserve itu sama dengan, pernah belajar kan? Required reserve ditambah dengan excess reserve. Berarti di sini ada excess reserve sebesar 50 euro. Excess-nya. Artinya apa? Reserve-nya ini bisa kita kurangi 50 untuk nambahin loan sebesar 50. Berarti jumlah loan yang bisa ditambahkan maksimal itu adalah 50 euro. Seperti itu ya. Ini kita udah pernah pelajari. Umumnya reserve itu selalu required reserve. Jadi kalau bank sentral bilang reserve ratio harus 10% ya, berarti bank-bank di bawahnya 10% juga. Tapi semenjak krisis 2008 yang mengubah US juga, itu menyebabkan saya nggak tahu di Indonesia gimana, sepertinya sama ya. Tapi di US kita udah lihat waktu itu kurvanya, setelah adanya
peristiwa krisis, jadi kondisinya abnormal sehingga mereka menetapkan reserve lebih tinggi daripada required reserve atau ada excess reserve seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Intinya reserve nggak boleh di bawah required reserve, itu udah nggak boleh. Dia harus sama dengan, tapi dia juga bisa lebih besar atau ada excess reserve, tapi itu kondisi abnormal bukan normal. Oke. Jadi seperti itu pembahasan 40 soal atau total jadi 60 soal dengan penjelasan yang lalu. Terima kasih untuk telah menyaksikan. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua.